Perkenalkan, nama saya Lintang Sekar Kemuning dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas PSDKU Unesa Magetan. NIM 24117740032. Jadi, maksud dari saya bikin video ini adalah untuk membuat tugas mengenai tentang pertemanan. Jadi, materinya itu tentang apa sih yang terjadi dalam pertemanan, masalah apa aja yang terjadi dalam pertemanan. Jadi, di sini aku mau jelasin terlebih dahulu mengenai internal tension dan external tension yang biasanya terjadi dalam lingkup pertemanan kita. Jadi, internal tension itu seperti ketegangan dalam diri kita sendiri atau interaksi antar teman. Contohnya seperti perbedaan nilai, terus komunikasi yang buruk, atau stres dalam pertemanan. Yang kedua ada external tension yang merupakan ketegangan dari luar. Contoh kayak perbedaan sosial dan ekonomi, terus perbedaan prioritas dan sebagainya. Di sini aku mau ceritain permasalahan aku sama teman SMA aku. Kita berteman kurang lebih 3 tahun. Selama SMA itu dia itu anaknya baik, terus asik, humoris. Pokoknya aku itu kemana-mana itu selalu bareng dia. Terus kesukaan kita itu sama, kita sama-sama suka bermain game, terus nonton anime, terus baca komik. Benar-benar banyak hal yang sama. Tapi itu nggak bertahan lama karena dia tiba-tiba deket sama cowok. Awalnya aku dukung banget karena dia cerita kalau cowoknya itu baik, terus perhatian, terus terus royal juga, nggak pelit. Makanya aku sama teman-temanku menyetujui kalau dia berpacaran. Karena ya pikir kita, oh dia itu kan juga anak broken home ya. Kalau misalkan dapat pacar, harapan kita itu bisa membantu pikiran dia karena masalah dari rumah yang cukup berat itu. Makanya aku sama teman-temanku setuju. Nah, tapi ternyata setelah berpacaran dia itu berubah total. Dia itu punya pacar yang obsesi, benar-benar obsesi. Kayak apapun yang dia lakukan harus diketahui pacarnya. Dia itu harus tetap pegang HP untuk ngabarin pacarnya. Bahkan lebih parahnya itu dia tuh dibatasin waktu makan sama mandinya. Batasnya kalau nggak salah ingat itu 15 menit. Kalau misalkan lebih dari 15 menit dia bakal ditelepon terus, ditanyain kemana, terus suka dituduh selingkuh ini itu. Sampai ya ampun, kayak dia tuh hidup itu hanya untuk cowok itu. Bahkan saking parahnya dia itu nggak dibolehin main sama aku dan teman-temanku yang lain. Itu parah banget kan ya. Nah, semenjak itu kan karena nggak dibolehin main terus, kita tuh jadi agak menjaga jarak gitu. Karena setiap diajak ngobrol pun temanku ini juga nggak fokus sama topik pembicaraan kita. Soalnya dia tuh selama diajak ngobrol pasti pegang HP-nya itu. HP-nya itu selalu ada di tangan dia. Gunanya apa? Untuk ngabarin. Pokoknya kalau dia balas chatnya lama, pasti ditanyain ngapain, sama siapa. Kita jarang komunikasi itu, aku tuh jadi canggung gitu loh guys. Canggung, setiap ngobrol tuh kayak sungkan. Karena ya gimana ya, udah lama gak ngobrol, gak komunikasi. Jadi tuh kita tuh bingung mau ngomong apa gitu. Meskipun kesukaan kita sama, tapi kayak ada perasaan sungkan itu untuk bertanya itu, karena kayak udah gak seakrab dulu gitu. Nah, karena itu aku tuh jadi stres, bingung gimana cara aku sama temanku itu bisa berhubungan baik lagi, bisa kayak dulu lagi, ngobrol terus kemana-mana bareng gitu. Nah, makanya itu aku kasih solusi ke dia. Sebenarnya gak selos kontak itu ya, kita masih sering ngobrol gitu. Jadi aku masih sempat kasih beberapa solusi apa yang harus dia lakukan kepada pacarnya itu. Jadi solusi aku itu pasti yang jelas,
suruh dia putus karena cowoknya red flag gitu, apa-apa dilarang. Awalnya susah banget guys disuruh, dia tuh nggak bisa lepas gitu. Mungkin karena salah satu faktornya itu kalau dia putusin itu si cowok itu bakal teror dia gitu. Dia tuh bakal ditelepon pakai nomor-nomor lain, terus bahkan sampai email dia itu dihubungin biar dia bisa berkomunikasi sama cewek itu, sama temenku ini. Itu saking obsesinya, makanya dia nggak bisa lepas. Temanku ini juga ada perasaan takut gitu, kayak terpenjara gitu loh. Aku udah suruh beberapa kali putus tapi ya gitu masih bertahan. Sampai 1 bulan yang lalu dia memutuskan untuk sudahan, mengakhiri hubungan dia sama pacarnya. Aku yang denger seneng dong, soalnya dia nggak ngerasa tertekan lagi. Sekarang dia udah hidup bebas, bener-bener bebas. Aku sama dia udah sering berkomunikasi, bahkan bermain game bareng lagi. Terus lebih sering main-main kayak dulu lagi gitu. Aku tahu sih mungkin dia ngerasa capek juga ngejalan hidup yang seperti di teror terus-terusan itu. Intinya itu aku tuh merasa stres dalam pertemanan, yang bisa disebut ini masuk dalam internal tension, karena aku itu sampai pengen nangis gitu karena hubungan kita itu nggak bisa baik kayak dulu. Tapi alhamdulillahnya dengan solusi-solusi yang aku mendesak dia untuk putus, dia mutusin pacarnya dan kita udah main bareng lagi. Tadi aku habis main game bareng sama dia, dan sekarang dia lebih terbuka mengenai perasaannya gitu sama teman-temannya. Yang kedua, ini external tension. Jadi aku punya teman SMA, beda ya sama yang tadi. Yang ini teman lebih deket, yang tadi juga deket. Kalau ini karena teman sebangku jadi lebih deket, kemana-mana sering bareng. Dia juga teman curhat aku gitu. Nah, ada permasalahan mengenai sosial dan ekonomi dalam external tension ini. Jadi dia itu ekonominya cukup baik, lebih baik dari aku gitu. Nah, karena ekonomi dia yang lebih baik, dia itu suka menyarankan tempat yang mahal-mahal bagi aku, tapi bagi dia murah gitu. Nah, kadang tuh bingung gimana ini ya, duit aku nggak cukup buat kesana gitu. Nah, karena permasalahan itu aku mengasih solusi ke dia dengan cara aku bilang dengan baik kalau tempat itu kemahalan gitu, aku nggak sanggup bayar. Dan untungnya teman aku ini pengertian guys, dia mengiyakan. Terus kita sama-sama cari solusi, yaitu tempat yang lebih murah atau memadai sama ekonomi aku gitu. Itu aja sih cerita dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget gue bang.